selamat datang di channel Lensa Flora. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Hai Sobat Flora, jumpa lagi di channel Lensa Flora. Nah, ini sudah kurang lebih sebulan ya saya tidak upload video lagi. Kebetulan akhir-akhir ini waktu saya tersita untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah dan juga tugas kantor. Nah, mumpung ada kesempatan, kita tengok-tengokin dulu nih rumah bunganya. Rumah bunga ini saya bangun sejak tahun 2014 lalu. Dan alhamdulillah sampai saat ini rumah bunga ini makin ramai dengan jenis-jenis tanaman yang baru. Untuk membuat usaha rumah bunga seperti ini, tentunya kita membutuhkan perencanaan yang baik. Di antaranya adalah perencanaan dalam pemilihan material untuk bangunan rumah bunga itu sendiri. Pemilihan material ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis tanaman yang akan kita jual nantinya. Dengan perencanaan yang baik, maka tujuan yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan pembangunan rumah bunga seperti ini akan terwujud sesuai yang kita inginkan. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan dan bagaimana filosofi dan prinsip dari perencanaan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Suci Widiasti, mahasiswa S2 Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Halu Oleo dengan nomor induk mahasiswa G2F1220002. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi perencanaan. Nah, dalam pemaparan kali ini, saya akan menjelaskan tentang arti dan pengertian perencanaan, filosofi perencanaan, dan prinsip perencanaan. Dan presentasi ini merupakan tugas dari mata kuliah perencanaan partisipatif. Baik. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan. Nah, secara umum, arti perencanaan adalah penyusunan tahapan-tahapan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, berikut ini ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian perencanaan. Yang pertama, menurut Henry Fayol tahun 1916, perencanaan merupakan suatu pemilihan atau penetapan tujuan dari organisasi dan dalam penentuan strategi kebijaksanaan proyek, prosedur, program, metode, sistem anggaran, serta standar yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian menurut George R. Terry tahun 1975, perencanaan merupakan suatu pemilihan dan dapat menghubungkan fakta-fakta, membuat dan menggunakan asumsi yang memiliki kaitan dengan masa datang, dengan menggambarkan dan merumuskan suatu kegiatan tertentu yang diyakini dapat dilakukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Lalu menurut Melville Branch tahun 1980, perencanaan merupakan suatu proses aktivitas di mana berkelanjutan dan memutuskan tentang apa yang dapat dilakukan dan yang diinginkan untuk mencapai masa depan dan bagaimana cara mencapainya. Lalu berikut menurut Prajudi Atmosudirjo tahun 1982, perencanaan merupakan suatu perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam mencapai suatu tujuan yang dikehendaki oleh siapa dan bagaimana mencapainya. Lalu menurut Dr. Randus Ulbert Silalahi MA tahun 1992, perencanaan merupakan suatu kegiatan yang mana menetapkan suatu tujuan dan merumuskan serta mengatur pendayagunaan manusia, finansial, informasi, metode, dan juga waktu
untuk dapat memaksimalisasikan efisiensi serta efektivitas pencapaian suatu tujuan. Lalu menurut Kondang P. Siagian tahun 1994, perencanaan merupakan keseluruhan dari proses dalam penentuan yang dilakukan secara matang dari hal-hal yang dapat dikerjakan di masa mendatang dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dari beberapa penjelasan di atas mengenai perencanaan, dapat saya simpulkan, perencanaan adalah suatu proses dalam merumuskan suatu masalah dengan menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, termasuk menentukan metode dan alternatif yang akan diambil dalam proses mempersiapkan secara sistematis dan berkelanjutan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pada slide berikut saya akan menjelaskan tentang filosofi dan prinsip perencanaan. Nah, kita beralih pada poin pertama, filosofi perencanaan. Nah, menurut Oval Hanif 2009, menjelaskan tentang filsafat perencanaan adalah suatu studi tentang prinsip-prinsip dan proses dan mekanisme perencanaan secara mendalam, luas, dan menyeluruh berdasarkan filsafat ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Sementara seperti yang dikutip pada laman rizkiacc.blogspot.com menjelaskan filosofi perencanaan sebagai perencanaan strategis itu mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Nah, sederhananya dapat disimpulkan bahwa filosofi perencanaan memuat prinsip-prinsip dalam proses dan mekanisme dari sebuah perencanaan. Baik, berikut adalah poin prinsip perencanaan. Nah, secara umum prinsip perencanaan menurut AB dalam Oval Hanif tahun 2009 adalah 1. Apa yang akan dilakukan dan ini merupakan jabaran dari visi dan misi. Kemudian 2. Bagaimana mencapai hal tersebut. 3. Siapa yang akan melakukan. 4. Di mana lokasi aktivitas. 5. Kapan akan dilakukan dan berapa lama. Kemudian 6. Sumber daya yang dibutuhkan. Nah, menurut Safaria R tahun 2020, prinsip perencanaan itu harus membantu tercapainya tujuan. Maka dari itu, kita harus meminimalisir terjadinya kekeliruan mengenai tindakan yang akan kita lakukan agar tidak terjadi pengeluaran pengorbanan yang lebih besar. Kemudian, perencanaan itu harus merupakan kegiatan pertama dari seluruh proses manajemen atau primary activity. Dan perencanaan harus mencakup seluruh kegiatan. Nah, dalam sebuah perencanaan harus ada alternatif baik menyangkut bahan, waktu, tenaga kerja, biaya, dan sebagainya. Kemudian 5, perencanaan harus mempunyai nilai efisiensi dan penghematan. 6. Perencanaan harus melihat faktor-faktor yang urgen saja, sehingga harus jelas, terang, dan tidak bertele-tele. Kemudian 7. Perencanaan harus mudah disempurnakan, diperbaiki, atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi sewaktu-waktu yang bisa berubah-ubah. Kemudian 8. Harus mempunyai strategi untuk dapat diterima oleh semua pihak, agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Jadi dari penjelasan di atas mengenai prinsip perencanaan, dapat saya simpulkan bahwa prinsip perencanaan meliputi tentang apa yang akan kita lakukan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, kemudian bagaimana mencapainya, siapa yang akan melakukan, kapan dan di mana akan dilakukan, berapa lama waktu yang diperlukan, serta apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan suatu perencanaan. Baik, sekian pemaparan singkat dari saya mengenai perencanaan. Nah, berikut ini ada beberapa literatur yang saya cantumkan sebagai bahan untuk rujukan jika teman-teman ingin mencari materi tentang perencanaan. Baik, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.